Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, seorang murid kekar dengan alam kesempurnaan kaisar leluhur terbang keluar dari kerumunan dan muncul di garis depan. Kakak senior Wang sudah mati, masih ada aku, ucap murid kekar itu. Kekuatan orang ini berada di antara para murid elit dari kebahagiaan ilahi yang kedua, dia bernama Konglong. Konglong melihat kembali ke kerumunan, dan berkata dengan keras, anak itu kuat, tetapi kakak senior Wang terbunuh karena kecerobohannya, ucap Konglong. Kemudian Konglong itu terbang, namun adegan yang terjadi ketika mereka turun membuat mereka sangat pucat dan gemetar. Wosh! Tapi Tan Yun yang memegang kapak dewa, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan muncul di depan Konglong dengan kecepatan ekstrim. Sebelum Konglong bisa bereaksi, dia ditebas sampai mati oleh kapak di tangan Tan Yun. Mata ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun berhenti membuang waktu, melemparkan mata ilahi Hongmeng, dan melirik para murid. Semua murid yang menatap mata Tan Yun lesu, dan ketika mereka bernafas, puluhan ribu murid menjadi tumpul. Boom, boom, boom. Tan Yun memegang kapak dewa, naik ke langit di atas lautan awan, dan menarikan kapak dewa dengan kecepatan tinggi. Segera, balok kapak sepanjang 1000 kaki menelan keruntuhan Void pada murid dengan tampilan lamban. Bang bang bang, setelah ratusan murid ditelan kapak, mereka pecah berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah. Dalam sekejap mata, lebih dari 5000 murid meninggal. Di antara murid-murid yang tubuhnya hancur ini, murid-murid yang cukup beruntung memiliki janin leluhur mereka dan yang jiwanya masih hidup berteriak dengan suara serak. Jangan lihat matanya, dia telah mempraktekkan teknik pupil untuk mengendalikan pikiran orang. Kalian semua lari ke Huoyuan kuno, beritahu kami Tuan Muda, biarkan Tuan Muda memimpin seseorang untuk membunuhnya dan membalaskan dendam kami. Mendengar ini, lebih dari 20.000 murid yang masih di shock buru-buru menutup mata mereka dan melepaskan indera spiritual mereka. Dengan enggan melepaskan kekuatan leluhur di tubuh, berbalik dan melarikan diri ke arah api kuno. Dengarkan orang-orang dari Shenzong of Ultimate Bliss, hari ini aku akan memulai pembantaian, dan semua orang harus mati, ucap Tan Yun. Tan Yun melangkah ke udara dan membuang kapak suci di tangannya, dan raungan terdengar melalui langit dan bumi. Memikirkan kematian bawahannya, mata Tan Yun merah, dan dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk mengejar musuh yang melarikan diri. Dia tidak menggunakan api Hongmeng atau api es Hongmeng untuk membunuh musuh, karena begitu digunakan, ketika api es Hongmeng dan api Hongmeng memusnahkan abu musuh, mereka juga akan membakar cincin leluhur musuh. Dengan cara ini, musuh mudah dibunuh, tetapi semua rampasan akan dibakar. Jinni, Musin, Qinying. Bunuh mereka untukku, ucap Tan Yun. Pada saat yang sama ketika Tan Yun mengorbankan pedang ilahi pembunuh Hongmeng, Jinni dan 11 pedang ilahi Hongmeng berwarna-warni lainnya juga terbang keluar dari alis Tan Yun, dengan retakan Void, mulai memanen nyawa musuh. Ketika Tan Yun menghadapi kerabatnya, bahkan prajuritnya, dia sangat mementingkan cinta dan keadilan. Tetapi dalam menghadapi musuh, dia tidak pernah memiliki kebaikan. Karena dia tahu bahwa bersikap baik kepada musuh adalah kejam terhadap dirinya sendiri. Puci. Ketika pedang primordial bertangan 11 menuai nyawa musuh, Tan Yun memegang pedang primordial dan bergegas ke kerumunan dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat dari pedang musuh. Boom, boom. Setiap kali Tan Yun mengayunkan pedangnya, ada cahaya pedang setinggi langit, meledak dengan kekosongan yang menghancurkan, dan segera, ratusan musuh dihancurkan sampai mati. Plop-plop, hujan darah mengalir deras, disertai puing-puing yang jatuh ke dalam kehampaan, menutupi matahari terbenam. Pembantaian berlangsung selama setengah jam, pada akhirnya, tidak ada lebih dari 30.000 musuh yang selamat, dan semua mayat dikubur di lautan api di dataran di bawah. Angin kencang bertiup dan mengacak-acak rambut putih Tan Yun, tetapi tidak bisa menghilangkan niat membunuh terhadap musuh di matanya, dan kesedihan yang tersembunyi di kedalaman matanya karena puluhan miliar bawahannya yang tewas. Kembalilah, ucap Tan Yun berkata dengan lembut, dan 11 pedang primordial menembus di antara alisnya dan melayang di kedalaman pikirannya. Setelah Tan Yun memasukkan Hongmeng Excalibur ke dalam pikirannya lagi,
dia melihat ke bawah ke Ping Chuan, di mana nyala api mengepul, dan melambaikan tangan kanannya. Segera, lebih dari 30.000 cincin leluhur naik ke udara, seperti lautan bintang, digantung di depan Tan Yun. Rambut putih Tan Yun menari, melepaskan kesadaran spiritualnya yang mengalir ke semua cincin leluhur, dan akhirnya menemukan bahwa ada ribuan benih api kuno. Sayang sekali peringkatnya terlalu rendah, untuk api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan, itu hanya hal yang hambar. Namun, untungnya, api ini sangat berharga, dan bisa dijual untuk mendapatkan batu leluhur saat dikeluarkan. Selain itu, untuk kepuasan besar Tan Yun, semua batu leluhur di lebih dari 30.000 cincin leluhur, jika diubah menjadi batu leluhur berkualitas tinggi, berjumlah lebih dari 3 miliar. Ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar. Murid elit dari alam leluhur Sekte Kebahagiaan Ilahi ini memiliki begitu banyak batu leluhur, bukankah itu berarti bahwa murid inti dari Sekte Kebahagiaan Ilahi akan memiliki lebih banyak batu leluhur berkualitas tinggi, ucap Tan Yun. Dengan batu leluhur berkualitas tinggi yang cukup, Fang Zixi dapat membuka Starfield Space Time Grid Array untuk dirinya sendiri, dan berlatih dengan panik di Grid Array. Tan Yun ingat bahwa Fang Zixi telah mengatakan bahwa itu akan menelan biaya 30 juta batu leluhur berkualitas tinggi untuk membuka arai besar ruang waktu wilayah bintang selama 1 hari. Dia sangat ingin mendapatkan batu leluhur berkualitas tinggi yang cukup untuk memasuki kultivasi. Setelah Tan Yun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, cahaya dingin muncul di matanya yang berbintang, baru saja, murid itu mengatakan bahwa Huyan Yingfeng ada di lubang api kuno. Oke, sangat bagus, maka saya akan menangkap kura-kura itu dalam guci, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu berubah menjadi seberkas cahaya ungu, hanya butuh setengah jam untuk mencapai ujung Ping Chuan dan muncul di atas pintu masuk abis api kuno. Pada saat yang sama, kepala seorang pemuda menonjol dari tebing ratusan ribu meter di sebelah kiri. Dari perspektif pakaian orang, itu adalah murid inti dari bidang bintang manusia. Ketika dia melihat Tan Yun dengan rambut putih, matanya menunjukkan kegembiraan. Wosh! Pria muda itu menyapu tebing, menggambar busur dari kehampaan, dan menembak ke dalam gua yang dibangun di atas tebing. Pria muda itu memandang ribuan murid inti dari alam kaisar leluhur di dalam gua, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara-saudara, tunggu. Kami telah menunggu selama ratusan tahun, dan akhirnya kami telah bertemu Tan Yun." Murid perempuan dari alam kesempurnaan kaisar leluhur memiliki kegembiraan yang tak terkendali di matanya yang indah. "Tuanku memiliki perintah, aku harus membunuh Tan Yun." "Kami tidak akan rugi," ucap wanita itu. Wanita memakai rok merah muda, nama wanitanya adalah Liu Xingxia, tuannya adalah tetua inti dari bidang bintang ras manusia. Kekuatan Liu Xingxia adalah yang terkuat di antara ribuan murid di gua, tetapi kekuatannya tidak menonjol di antara murid inti dari Human Race Starfield. Tapi dia pikir itu tidak masalah, itu cukup untuk berurusan dengan Tan Yun belaka. "Ayo keluar dan bunuh dia," ucap Liu Xingxia ingin membunuh Tan Yun dengan tidak sabar. "Kakak senior Liu, tunggu sebentar," murid laki-laki itu berkata dengan kaget. Tan Yun itu hanya berada di alam Raja Leluhur Agung sebelum dia memasuki penjara api kuno, tetapi dia sekarang berada di tingkat ke-9 dari alam Kaisar Leluhur, ucap murid itu. "Apa, tingkat ke-9 dari ranah kekaisaran? Apakah Anda yakin?" ucap Liu Xingxia. Hati Liu Xingxia melonjak, dia tidak takut dengan kekuatan Tan Yun, tetapi kemampuan ranah Tan Yun untuk meningkat. "Iya, kakak senior Liu, itu benar sekali," ucap murid itu berkata dengan pasti. Tiba-tiba, Liu Xingxia memikirkan sesuatu, dan tubuhnya yang bersemangat sedikit bergetar. "Saya mengerti, tidak peduli seberapa berbakatnya Tan Yun, tidak mungkin baginya untuk menerobos dunia satu demi satu dalam kecepatan kultivasi 900 tahun. Dia pasti memiliki senjata ajaib ruang dan waktu. Ya, harus begitu. Aku ingin membunuhnya dan mengambil senjata ajaib itu untuk diriku sendiri," ucap Liu Xingxia. Setelah mengambil keputusan, Liu Xingxia melihat ribuan kaisar leluhur di tingkat ke-8 dan ke-9, serta sejumlah kecil murid yang telah mencapai kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, dan berkata, "Saudara dan saudari junior, Tan Yun hanya di tingkat ke-9 dari ranah kaisar leluhur, jadi membunuhnya seperti meniup debu. Tapi karena status istimewanya,
dia adalah putra suci, kita harus membunuhnya secepat mungkin dan kemudian mengungsi, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Untuk membunuhnya, tidak perlu mengerahkan semua orang, ucap Liu Xingxia. Setelah itu, Liu Xingxia membawa 9 murid perempuan dari alam kaisar leluhur, terbang menjauh dari gua, dan menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Ribuan murid di gua melepaskan indera ilahi mereka satu demi satu, menyelimuti Tan Yun. Tan Yun sedikit mengernyit, merasa bahwa ribuan indera ilahi mengintipnya. Dari kekuatan indera ilahi, Tan Yun menilai bahwa 60% dari mereka berada di tingkat ke-8 dari alam kaisar leluhur, 30% berada di tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur, dan hanya 10% itu adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur. Karena orang-orang ini tidak melepaskan kesadaran binatang, mereka bukan murid wilayah bintang orc. Jika itu adalah murid inti dari wilayah bintang 4 teknik, mereka pasti akan muncul untuk bertemu satu sama lain. Karena mereka tidak muncul tetapi mengintip saya, mereka memiliki niat membunuh, saya mengerti, ribuan orang ini adalah murid wilayah bintang ras manusia, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, suara seorang wanita dingin menyela pikiran Tan Yun. Tan Zhengzi, kamu membuat kami menunggu begitu lama, menunggumu selama ratusan tahun sebelum kamu datang ke Huoyuan kuno, ucap wanita Liu Xingxia. Tan Yun berbalik dan mengikuti suara itu, dan melihat Liu Xingxia dari alam kaisar leluhur, dengan 9 murid perempuan dari alam kaisar leluhur tingkat 9, terbang menyerang di depannya. Sudut-sudut roknya menari, berkedip, dan 9 murid perempuan dari alam kaisar leluhur tingkat 9 mengelilingi Tan Yun. Apa yang kamu lakukan, ucap, Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang, ekspresinya acuh tak acuh. Liu Xingxia terkikik, senyumnya bergetar, apa, Tan Zhengzi, itu sangat jelas, apakah kamu masih harus meminta orang untuk mengerti apa yang aku katakan, ucap Liu Xingxia, dia menoleh ke bawahannya. Setelah 9 murid perempuan mengangguk, mereka naik ke udara, dan saat pergelangan tangan mereka berputar, sinar pedang besar terkoyak membagi kekosongan dan menebas ke arah Tan Yun. 9 murid perempuan tidak membuat reservasi segera setelah mereka bergerak, mereka percaya bahwa mereka berada di ranah ke-9 dari ranah kaisar, Tan Yun dan tidak bisa bereaksi sama sekali, dan mereka akan dibunuh di tempat. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat ke-9 orang itu tidak percaya. Itu terlalu naif. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun seperti hantu, dan seperti hantu di lautan api di Pingcuan, dia langsung menghilang dari pandangan 9 gadis. Bagaimana situasinya, dia hanya di tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur, mengapa aku tidak bisa melihatnya ketika dia begitu cepat? Aku tidak bisa melihatnya lagi. Boom! Langit runtuh dan bumi runtuh, ketika debu naik, semua serangan 9 wanita terputus. Pada saat ini, Liu Xingxia yang sedang menonton pertempuran, tiba-tiba melebarkan matanya, dia samar-samar menangkap bayangan ungu yang datang ke arahnya. Kecepatan yang mengerikan, ucap Liu Xingxia yang berada di alam kesempurnaan kaisar leluhur sangat ketakutan. Dia tahu bahwa Tan Yun dapat mengalahkan dirinya sendiri dengan kecepatan saja. Lari, Tan Yun lebih kuat dari yang kita duga, kita bukan lawannya, ucap Liu Xingxia. Liu Xingxia tiba-tiba berbalik ke samping ketika dia berteriak ngeri, menghindar dan mencoba melarikan diri. Setelah Tan Yun menusuk langit dengan pedang, kekuatan leluhur angin pecah di tubuhnya. Dengan angin puyuh, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng lagi. Saat dia menembak dan mencegat Liu Xingxia, pedang Hongmeng yang tajam menembus alisnya, menembus kepala. Jiwanya terbang dan mati di tempat. Uci, Tan Yun berdiri di udara, mengeluarkan pedang pembunuh Hongmeng, dan membiarkan tubuh Liu Xingxia menyemprotkan darah dan jatuh ke udara. Pada saat ini, 9 wanita yang menggunakan taktik pedang mereka untuk membunuh Tan Yun memandang Tan Yun, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior kami Liu sangat kuat, bagaimana mungkin sangat tak tertahankan di tangannya? Ini menakutkan. Kemampuannya untuk melompati tantangan benar-benar menakutkan. Jangan kaget, kita sama sekali bukan lawannya. Lari. 9 orang-orang panik, tubuh melepaskan kekuatan kaisar leluhur, dan melarikan diri ke arah gua tebing. Kamu pikir aku siapa? Jika kamu ingin membunuh, pasti membunuh. Jika kamu tidak bisa membunuh, kamu ingin melarikan diri. Karena kamu di sini,
maka serahkan hidupmu padaku. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, seperti hantu, dan mengejar 9 orang dengan kecepatan tinggi. Karena kecepatannya, itu seperti 9 Tan Yun yang muncul di belakang 9 murid perempuan pada saat yang sama, dan menikam pedang pada 9 orang pada kepala mereka. Uci, darah memercik kemana-mana, dan kepala 9 wanita itu tertusuk oleh pedang Tan Yun, dan jiwa mereka terbang dan mati. Plop, plop, ke-9 gadis itu jatuh ke dalam api yang mengepul di pincuan, dan hanya dalam beberapa napas, mereka berubah menjadi abu, dan hanya cincin leluhur yang tersisa. Tan Yun memberi isyarat, menyingkirkan 10 cincin leluhur di pincuan, matanya tenggelam, dan dia terbang menuju gua di tebing. Pada saat yang sama, di gua di tebing. Di dalam gua, ribuan murid inti dari wilayah Bintang Klan sangat ketakutan ketika mereka melihat Tan Yun datang ke gua. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan sekarang. Kakak Liu adalah yang terkuat di antara kita semua yang hadir, tetapi dia lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun. Begitu dia datang, meskipun ada banyak kita, tapi dia jelas bukan lawannya. Menurut pendapat saya, ada 2 jalan di depan kita sekarang, yang pertama adalah bertarung dengannya. Yang kedua, kita tersebar untuk melarikan diri, sebanyak kita bisa melarikan diri, siapa yang selamat, beritahu kami tentang keberadaan Tan Yun kepada murid inti dari bidang bintang manusia, dan juga beritahu murid inti dari bidang bintang orc. Pada saat itu, mereka pasti akan membunuh bajingan Tan Yun itu. Oke, kami akan melakukan ini, lari untuk hidupmu, ucap para murid. Setelah ribuan orang memukulnya, murid yang baru saja menghina Tan Yun karena menjadi bajingan melarikan diri keluar gua terlebih dahulu. Wosh! Sebuah sinar ungu ditembakkan dari tebing dan berubah menjadi Tan Yun, menghalangi jalan murid itu. Siapa yang baru saja kamu katakan bajingan, ucap Tan Yun hampir berteriak, menghancurkan kekosongan dengan 1 kaki, dan menendang dada murid itu dengan kejam. Tidak, boom, jeritan murid itu tiba-tiba terputus, dan seluruh tubuh meledak dari luar gua, dan kepala yang terpenggal dilemparkan ke dalam gua. Tan Yun mengambil langkah di langit, dan setelah memasuki gua, dia menginjaknya tanpa menunggu jiwa leluhur dan embrio leluhur di kepala murid terbang keluar. Kaca, adegan Tan Yun menghancurkan kepalanya dengan 1 kaki membuat ribuan murid di dalam gua menggigil kedinginan di punggung mereka dan gemetar di sekujur tubuh mereka. Ini masalahnya, kita bertarung dengannya, ayo pergi bersama, ucap seorang murid dari kesempurnaan agung alam kaisar leluhur mengorbankan pedang ajaib, dan akan menggunakan pedang itu untuk membunuh Tan Yun. Wosh! Tapi Tan Yun tidak memberinya kesempatan sama sekali, jadi dia muncul di depan murid itu dan menamparkan wajah murid itu. Ledakan, murid itu meledak, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke kerumunan. Tan Yun melirik kerumunan dengan dingin, dan berkata kata demi kata, berlututlah untukku jika kamu tidak ingin mati, ucap Tan Yun. Plop, plop, selama napas, ribuan orang berlutut satu demi satu, memohon dengan getir, Tan Sengzi selamatkan hidupku. Kami semua bingung dengan kakak senior Liu ingin membunuhmu. Tan Sengzi, maafkan kami tidak akan pernah berani lagi. Tan Yun mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu menyebutkan nama senior Liu, saya tahu siapa dalang Anda di balik layar. Bukannya aku tidak ingin membunuhmu hari ini, tetapi karena penguasa istana memperlakukanku dengan baik, dan aku tidak ingin membunuh terlalu banyak murid kuil Tianmen. Kali ini kamu bisa terhindar dari hukuman mati, dan kamu tidak bisa lepas dari hukuman mati, segera serahkan barang-barangmu, potong tanganmu, dan keluar, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di gua mulai bernapas dengan cepat, dan udaranya sangat menindas sehingga sulit untuk bernapas. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba berdiri dengan wajah merah dan telinga merah, si tidak bisa dipermalukan, Tan Yun, jangan. Sebelum murid itu menyelesaikan kalimatnya, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pedang pembunuh Hong Meng di tangannya, darah mengalir di kepala murid itu. Murid itu berdarah dari 7 lubangnya dan jatuh ke genangan darah di tempat. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh, sayang sekali saya meminta Anda untuk segera menyerahkan barang-barang Anda, tetapi Anda tidak melakukan apa yang saya katakan. Mata ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Saat berbicara,
Tan Yun tiba-tiba menggunakan mata ilahi Hongmeng, dan melirik semua orang. Ketika semua orang dan Tan Yun saling memandang, mereka merasakan pusing yang luar biasa di benak mereka, dan mereka langsung tercengang. Jika aku melepaskanmu, maukah kamu benar-benar mengungkapkan keberadaanku kepada mereka yang ingin membunuhku, ucap Tan Yun. Iya, tidak. Mendengar ini, Tan Yun berkata, mereka yang tidak mau berdiri, ucap Tan Yun. Iya. Hanya 3 pria dan 6 wanita yang berdiri di antara kerumunan yang berlutut. Tan Yun tampak acuh tak acuh, tangan kanannya menari-nari pedang di udara, dan sinar pedang itu langsung melahap ribuan murid yang sedang berlutut. Dalam satu napas, ribuan murid dicekik sampai mati. Dengan jentikan ringan dari lengan kanan Tan Yun, seikat Divine Power dilepaskan, menutupi gua yang tinggal. Setelah menyingkirkan ribuan cincin leluhur di tanah, dia melepaskan mata ilahi Hongmeng. 3 pria dan 6 wanita, setelah ke-9 mendapatkan kembali kewarasan mereka, mereka tertegun sejenak, mereka ingat dengan jelas bahwa mereka sedang berlutut, mengapa mereka tiba-tiba berdiri. Segera setelah itu, bau darah yang menyengat masuk ke lubang hidung. 9 orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa ribuan orang yang baik-baik saja telah berubah menjadi kerangka. Salah satu murid perempuan Xiao Jiabiyu, dengan wajah pucat, berkata dengan suara gemetar, kenapa kamu tidak membunuh kami, ucap murid itu. 8 lainnya juga menatap Tan Yun dengan gugup, takut jika mereka berkata sesuatu yang salah, mereka akan dihukum. Tan Yun tidak menjawab, tetapi bertanya, jika saya membiarkan Anda pergi, Anda tidak akan memberitahu musuh tentang keberadaan saya kan, ucap Tan Yun. Yah, ketika 9 mengangguk, mereka bingung. Saya harap di masa depan, Anda akan berhenti mempermainkan harimau dan membedakan yang benar dari yang salah, ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun berbalik dan berjalan keluar gua. Tan Sengxi, tunggu, ucap murid perempuan tadi menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih di matanya. Ada apa, ucap Tan Yun tidak menoleh. Kamu belum memberitahuku, kenapa kamu tidak membunuh kami bersembilan, ucap murid perempuan itu jelas sangat gigih. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri, jangan berterima kasih padaku, ucap Tan Yun. Setelah kata-kata Tan Yun, itu berubah menjadi bayangan dan menghilang dari pandangan 9 orang. Melihat punggung Tan Yun yang menghilang, ke-9 orang itu tampak bingung, tidak tahu mengapa Tan Yun mengatakan ini. Tapi keraguan tidak begitu penting di hati mereka, yang penting mereka belum selamat. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, jangan bermusuhan dengan Tan Yun lagi. Aku selalu punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi kali ini dalam perburuan harta karun api neraka kuno, ucap wanita itu. Di atas pintu masuk Huoyuan kuno, Tan Yun berdiri di udara, rambut putihnya menari menutupi matanya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Huyan Yingfeng, kamu membunuh bawahanku dari 80-an miliar tentara ilahi, aku harus menebasmu dengan 1000 pisau, ucap Tan Yun. Wosh! Tan Yun menyapu jurang, dan setelah jatuh sekitar 100.000 abadi dengan kecepatan tinggi, dia mencapai dasar jurang. Setelah memasuki kedalaman pintu masuk ke Huoyuan kuno, Tan Yun berada di lautan api. Bagi yang lain, begitu mereka memasuki pintu masuk, mereka harus memperkuat tirai cahaya pelindung, tetapi Tan Yun tidak membutuhkannya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ketiga sisinya adalah dinding batu merah panas yang terbakar oleh api, dan di depan mereka ada terowongan raksasa, dan di dalam terowongan itu ada api yang mengepul. Koridor ini tingginya jutaan kaki dan lebarnya puluhan ribu kaki, selain jalan dalam ini, tidak ada jalan kedua. Tan Yun melayang ke udara, terbang ke depan, dan meluncur melalui lautan api dengan kecepatan tinggi. Waktu berlalu seperti panah, dan dalam sekejap mata, Tan Yun telah terbang selama sebulan, dan bagian depan masih merupakan koridor api yang mengamuk. Dalam perjalanan, Tan Yun dapat dengan jelas melihat abu yang berserakan di koridor, dia tahu bahwa banyak orang meninggal di koridor karena suatu alasan. Api di koridor tidak cukup untuk membakar orang-orang ini sampai mati, tampaknya telah terjadi perkelahian di sini. Apa alasan mereka bertarung di sini? Apakah membunuh orang untuk mencuri harta karun, atau ada alasan lain, ucap Tan Yun. Tan Yun bingung, Tan Yun melepaskan indera ilahi dan terus terbang ke depan. Segera, Tan Yun telah terbang selama 3 tahun penuh,
dan masih ada koridor yang terbakar di depannya. Namun, koridor secara bertahap menjadi lebih luas. Sudah lama terbang, dan belum berakhir, seberapa dalam jurang api kuno ini, ucap Tan Yun. Tan Yun berpikir dalam hati, tiba-tiba, suara kejutan datang dari kiri. Tan Shengzi, ucap suara itu. Tan Yun berhenti, melihat ke samping. Dia melihat 3 murid laki-laki dari wilayah bintang 4 seni dan kesempurnaan agung dari alam kaisar suci leluhur terbang keluar dari dinding batu koridor. Ini benar-benar Tan Shengzi, kamu baik-baik saja, itu hebat. Ketiganya cukup bersemangat untuk melihat Tan Yun, dan kemudian ketiganya melaporkan nama mereka, dan Tan Yun mengetahui bahwa ketiganya dipanggil, Li Chen, Gao Yue, dan Guan Hao. 3 saudara, mengapa kamu bersembunyi di sini? Ucap Tan Yun bertanya. Tan Shengzi, silakan masuk bersama kami, ucap Li Chen. Setelah Li Chen berkata dengan hormat, ketiganya membawa Tan Yun ke dinding batu. Setelah memasuki dinding batu, Tan Yun menemukan bahwa ada alam semesta di dalamnya. Ada 5.000 orang di rumah gua di dinding batu, dan mereka adalah murid inti dari wilayah bintang 4 seni. Saya telah melihat Tan Shengzi. Saya telah melihat Tan Shengzi. Semua orang membungkuk kepada Tan Yun dengan tatapan hormat. Saudara-saudari, jangan terlalu sopan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, alis pedangnya berkerut, apakah karena para murid wilayah bintang orc dan wilayah bintang ras manusia ingin berurusan denganmu, jadi kamu bersembunyi di sini, ucap Tan Yun. Tidak, Li Chen berkata, Tan Shengzi, meskipun para murid dari wilayah bintang orc dan wilayah bintang ras manusia bertemu dengan kami dan bertanya apakah kami telah melihat Anda, tetapi mereka merasa kasihan pada kami, ucap Li Chen. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas lega, dia takut para murid bidang bintang manusia dan bidang bintang orc mempermalukan sesama siswa mereka di bidang bintang 4 seni karena diri mereka sendiri. Tan Yun bingung, lalu mengapa kamu bersembunyi di sini, ucap Tan Yun. Wajah Li Chen berubah, dan berkata, Tan Shengzi, kamu tidak tahu, karena Tuan Muda dari Bliss Shenzong mendambakan keindahan putri ke-7 putri dari dinasti leluhur Shizu, jadi dia membawa saya ingin menangkap putri ke-7. Anak-anak dari dinasti leluhur Shizu melarikan diri ke Huoyuan kuno dengan putri ke-7, dan Tuan Muda dari Bliss Shenzong juga memimpin orang untuk mengejar mereka di sini. Huyan Yingfeng mengetahui bahwa kami menemukan bahwa dia mengejar putri ke-7, dan kami harus takut bahwa setelah kami meninggalkan penjara api kuno, kami akan menceritakan masalah ini kepada leluhur Shizu, dan mereka akan membunuh kami. Jadi, kami bersembunyi di sini dan tidak berani masuk untuk saat ini, ucap Li Chen. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, ternyata begitu, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun terkejut dan bertanya, apa yang kamu katakan barusan? Putri ke-7 yang disayang Kaisar Besar Shizu itu bukan, ucap Tan Yun. Iya, Tan Shengzi, kata Li Chen. Oke, bagus, ucap Tan Yun berseru. Li Chen sedikit tercengang, Tan Shengzi, apa yang hebat, ucap Li Chen. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.